Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Armila Syukunazari dengan NIM 21080151446. Saya mahasiswa Psikologi Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Pada kesempatan kali ini, dalam Konferensi Nasional ke-9 Peneliti Muda Psikologi Indonesia, saya akan memaparkan penelitian yang berjudul Pengaruh Sosial Comparison di Media Sosial terhadap Kesejahteraan Psikologis pada Mahasiswa. Yang pertama itu adalah latar belakang masalah. Dalam era digital saat ini, media sosial telah menjadi bagian integral dari kehidupan sehari-hari, terutama di kalangan mahasiswa. Menurut Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia pada tahun 2023, sekitar 95% dari populasi mahasiswa di Indonesia aktif menggunakan media sosial. Platform seperti Instagram, Facebook, dan TikTok memungkinkan pengguna untuk berbagi momen kehidupan mereka yang seringkali menampilkan aspek-aspek positif dan pencapaian pribadi. Namun, paparan terus-menerus terhadap konten semacam ini dapat memicu perilaku perbandingan sosial di mana individu membandingkan diri mereka dengan orang lain berdasarkan apa yang mereka lihat di media sosial. Meskipun media sosial menawarkan berbagai manfaat, penggunaannya yang intensif juga berdampak negatif. Salah satu fenomena yang muncul adalah perilaku sosial comparison, yaitu kecenderungan individu untuk membandingkan diri mereka dengan orang lain berdasarkan konten yang dilihat di media sosial. Hal ini dapat mempengaruhi persepsi diri dan kesejahteraan psikologis seseorang. Social comparison atau perbandingan sosial, sebagaimana dijelaskan oleh Festinger 1954, yaitu proses di mana individu mengevaluasi diri mereka dengan membandingkan diri dengan orang lain di media sosial. Perbandingan ini seringkali bersifat ke atas atau upward comparison, di mana individu membandingkan diri mereka dengan orang yang dianggap lebih baik dalam hal tertentu. Penelitian telah menunjukkan bahwa perbandingan sosial semacam ini dapat berdampak negatif terhadap kesejahteraan psikologis, termasuk menurunkan harga diri dan meningkatkan gejala depresi serta kecemasan. Di Indonesia, penggunaan media sosial di kalangan mahasiswa itu sangat tinggi. Menurut data We Are Social tahun 2023, lebih dari 90% mahasiswa aktif menggunakan media sosial setiap hari. Namun, penelitian lokal mengenai dampak perbandingan sosial di media sosial terhadap kesejahteraan psikologis mahasiswa masih terbatas. Salah satu studi oleh Nugraha et al. Tahun 2023 menemukan bahwa perbandingan sosial di Instagram memiliki pengaruh sebesar 8,4% terhadap kesejahteraan subjektif mahasiswa. Namun, pengaruh ini tidak signifikan secara statistik. Penelitian lain oleh Pratiwi tahun 2024 mengkaji perilaku sosial comparison selama pengguna aplikasi TikTok oleh mahasiswa psikologi Universitas Airlangga. Hasilnya menunjukkan bahwa penggunaan TikTok memicu perilaku sosial comparison, baik upward maupun downward, yang berdampak pada kesehatan psikologis mahasiswa, termasuk perasaan minder dan tekanan untuk memenuhi standar ideal yang dipersepsikan di media sosial. Selain itu, faktor-faktor seperti dukungan sosial yang dirasakan dan harga diri dapat memediasi hubungan antara perbandingan sosial dan kesejahteraan sosial. Lee et al. Tahun 2020 menemukan bahwa harga diri memiliki efek mediasi negatif yang signifikan dalam hubungan antara orientasi perbandingan sosial dan kesejahteraan psikologis.
Berdasarkan latar belakang, fenomena, serta hasil dari penelitian terdahulu yang telah dijelaskan, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul pengaruh social comparison di media sosial terhadap kesejahteraan psikologis pada mahasiswa. Adapun rumusan masalah pada penelitian ini yaitu apakah ada pengaruh sosial comparison di media sosial terhadap kesejahteraan psikologis mahasiswa. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana pengaruh sosial comparison terhadap kesejahteraan psikologis pada mahasiswa. Manfaat penelitian, manfaat teoritis, yaitu penelitian ini diharapkan menambah pemahaman dalam bidang psikologi klinis mengenai pengaruh sosial comparison terhadap kesejahteraan psikologis pada mahasiswa. Manfaat praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan pengetahuan dan wawasan lebih dalam mengenai serta menjadi bahan referensi untuk penelitian lanjutan di bidang psikologi klinis, khususnya untuk mengkaji topik-topik yang berkaitan dengan pengaruh sosial comparison terhadap kesejahteraan sosial. Selanjutnya ada landasan teori sosial comparison. Festinger dalam Febrianti dan Supriyadi tahun 2021 mendefinisikan social comparison sebagai dorongan yang dimiliki individu untuk mengevaluasi pendapat dan kemampuannya dibandingkan dengan orang lain. Terdapat dua jenis social comparison menurut Festinger, yaitu yang pertama ada upward comparison atau perbandingan ke atas. Merupakan perbandingan yang dilakukan oleh seseorang dengan individu lain yang pembandingnya dianggap lebih baik daripada diri. Yang kedua itu ada downward comparison atau perbandingan ke bawah. Perbandingan yang dilakukan oleh seseorang dengan objek pembanding yang dianggap lebih buruk daripada diri. Next, itu ada landasan teori kesejahteraan psikologis atau psychological well-being. Menurut Aspinwall, kesejahteraan psikologis menggambarkan bagaimana psikologis berfungsi dengan baik dan positif. Selanjutnya, menurut Sult, mendefinisikan kesejahteraan psikologis sebagai fungsi positif individu, di mana fungsi positif individu merupakan arah atau tujuan yang diusahakan untuk dicapai oleh individu yang sehat. Sama halnya dengan yang diungkapkan oleh Riff, bahwa kesejahteraan psikologis tidak hanya terdiri dari efek positif, efek negatif, dan kepuasan hidup, melainkan paling baik dipahami sebagai sebuah konstruk multidimensional yang terdiri dari sikap hidup yang terkait dengan dimensi kesejahteraan psikologis, yaitu mampu merealisasikan potensi diri secara kontinu, mampu membentuk hubungan yang hangat dengan orang lain, memiliki kemandirian terhadap tekanan sosial, maupun menerima diri apa adanya, memiliki arti dalam hidup, serta mampu mengontrol lingkungan eksternal. Hipotesis pada penelitian ini yaitu hipotesis adalah jawaban sementara dari masalah atau pernyataan penelitian yang diajukan dan perlu diuji kebenarannya. Hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini yaitu HO, tidak ada pengaruh sosial comparison di media sosial terhadap kesejahteraan psikologis pada mahasiswa. HA, ada pengaruh social comparison di media sosial terhadap kesejahteraan psikologis pada mahasiswa. Selanjutnya itu ada metode penelitian. Jenis penelitian yang dipakai pada penelitian ini yaitu penelitian kuantitatif. Dengan variabel X-nya itu social comparison dan variabel Y-nya kesejahteraan psikologis. Populasi atau sampel pada penelitian ini yaitu mahasiswa Fakultas Psikologi UHAMKA angkatan 2021 sampai 2023. Yang kedua itu pengguna media sosial, dan yang ketiga itu bersedia sebagai subjek. Teknik pengambilan dan pengumpulan data pada penelitian ini yaitu purpose sampling, di mana sampel dipilih berdasarkan kriteria yang sudah ditentukan. Teknik pengumpulan data itu melalui kuesioner secara online yang dibagikan melalui
seperti bisa sosial media kayak WhatsApp, Instagram, dan lainnya. Di sini ada instrumen penelitian. Instrumen penelitian sosial comparison. Penelitian ini menggunakan skala sosial comparison milik Gibson dan Dong tahun 1999 yang telah diadaptasi oleh Amelia tahun 2019 yang disusun berdasarkan aspek kemampuan atau ability dan aspek pendapat atau opinion yang dikemukakan oleh Festinger, yaitu Loa Netherlands Comparison Orientation Scale Measure atau INCOME. Terdiri dari 11 item, 6 item pada aspek ability dan 5 item pada aspek opinion, dengan berisi 1-5 pilihan jawaban. Uji coba instrumen social comparison di perhitungan uji coba validasi dan reliabilitas yang dilakukan oleh peneliti, yaitu dengan menghitung validitas dan reliabilitas dengan cara membagi dua dimensi yang terdapat pada variabel social comparison. Setelah itu, uji validitas dan reliabilitas antar dimensi, peneliti menghitung menggunakan rumus penghitungan skor total reliabilitas dari skala tersebut. Berdasarkan hasil uji coba yang telah dilakukan, hasil menunjukkan bahwa tidak terdapat item yang gugur. Setelah dilakukan uji validitas dan reliabilitas, maka didapatkan skor dari tiap-tiap butir soal N53 dengan interpretasi valid. Selanjutnya itu ada instrumen kesejahteraan psikologis. Penelitian ini menggunakan psychological well-being short scale terdiri atas 18 item dengan tiap dimensi 3 item. Penelitian ini dirancang untuk mengukur aspek penerimaan diri, hubungan positif dengan orang lain, kemandirian, tujuan hidup, penguasaan lingkungan, dan pertumbuhan pribadi dari psychological well-being yang diadaptasi oleh Ananda Humaida dan Rahmat Mulyono tahun 2005. Skala ini berisi pernyataan favorable dan unfavorable dengan respon jawaban yang terdiri dari sangat tidak sesuai yang memiliki skor 1 hingga sangat sesuai yang memiliki skor 4. Untuk pernyataan favorable, pengujian validitas konstruk instrumen menggunakan analisis faktor, yaitu confirmatory factor analysis. Pengujian CFA ini dilakukan untuk melihat model fit dari suatu variabel dan item-item yang tergolong valid. Diketahui bahwa nilai T untuk seluruh item lebih besar dari 1,96, yang berarti valid mengukur variabel psychological well-being, meliputi 6 dimensi, yaitu penerimaan diri, hubungan positif dengan individu lain, kemandirian, penguasaan lingkungan, tujuan pribadi, dan pertumbuhan pribadi. Sekian pemaparan yang telah saya sampaikan. Saya sangat terbuka jika ada masukan maupun saran yang dapat membangun penelitian. Mungkin sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.